may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahu Allah taala para ulama, para asatidz, para jemaah, para pengurus masjid yang berhormat, para sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Di pagi hari yang baru ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita isi dengan pengajian. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita yang wajib maupun yang sunnah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarrukan mari kita awali dengan bacaan kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga berusaha bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di dalam kuburnya, diterima ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadihi ni'mal qawliyatul sholihah ila khudbatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagian ayat ke-51. Wadkur bil kitabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Sadaqallahu. Mari kita baca bersama-sama, ikuti panjang pendeknya dari akhir.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna Wadkur bawah Wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu nadiya wa wahabna lahu min rahmatina هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا
إنه كان صديق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى diceritakan dalam Al-Quran dan ada yang tidak diceritakan. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada Muhammad para nabi, dan di antara ada yang kami tidak ceritakan kepada Muhammad. Nah, ini yang kita akan bahas, kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebelumnya kisah Nabi Ibrahim belum selesai. Nabi Ibrahim ketika dakwah kepada kaumnya, wabil khusus kepada orang tuanya yang bernama Azar, Nabi Ibrahim diancam, diusir. Kata Azar, Arahibun anta an alihati la ilam tanlahi la arjumannaka wajurni maliyah. Ibrahim, kamu bencikan kepada Tuhan-Tuhan kami. Jika kau tidak berhenti Ibrahim mengajak kepada kami agar kami pindah keyakinan, la arjumannaka, niscaya kami akan merancang kepada kamu, akan melempari kamu dengan batu hingga sampai mati. Wajurni maliyah, pergi yang dia pergi, kau jangan datang-datang lagi. Ayat 49 belum dibahas. Falamma tazalahu wa ma ya'buduna min dunillah, maka ketika Nabi Ibrahim sudah
menjauhkan diri dari mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan menjauhkan diri dari apa-apa yang disembah oleh mereka. Nabi Ibrahim pergi ilal ardil muqaddas, ke tempat yang suci yaitu ke Baitul Maqdis. Disitulah beliau siang dan malam waktu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat kepada Allah, diusir oleh orang tua, diusir oleh kaumnya. Mereka itu salah paham. Sungguh-sungguh Nabi Ibrahim meremeh-remeh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu digunakan untuk beribadah kepada Allah, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami karuniakan kepadanya Ishak dan Yakub. Lahirlah dari Siti Sarah seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Ishak sudah dewasa menikah, dikaruniakan keturunan yaitu Yakub. Jadi anak kandung Nabi Ibrahim Ishak, anak kandung Nabi Ishak Yakub. Berarti Yakub sama Nabi Ibrahim itu kaum kakek. Yang ngomong tadi kau ya, tidak tahu saya abah. Saya sudah jadi abah. Sebelum saya punya cucu, namanya di sini mati lapor. Sudah tua berarti ya. Begitu dicukur, tahu saya udah putih, udah tua. Jadi rambut putih dari aja. Itu ngasih tahu Gusti Allah. Elin lu udah tua, kudu istiqomah. Ya nisubihima li anashu'asa hatta ro'ayat. Allah memberikan ketenangan kepada Nabi Ibrahim dengan dikaruniakan anak dan cucu. Li'annahu asyahatta ro'ayat, karena Nabi Ibrahim hidup hingga sampai melihat Nabi Yakub bisa ketemu dengan cucu. Bahkan di Jawa ada tradisi, kalau engkaunya hidup hingga sampai punya cucu, dari anak yang bontot itu diberikan hadiah ulang tahun, hadiah yang sangat istimewa, merupakan tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang sehingga punya cucu dari anak yang paling bontot. Ya, ini Nabi Ibrahim juga merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usianya sangat panjang hingga ketemu dengan cucunya yaitu Nabi Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyyan, ay ja'alna nabiyyan kullan. Kami jadikan, kami angkat masing-masing menjadi nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah ini yang banyak jadi nabi dari keturunan Nabi Yakub. Berarti cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub punya nama lagi selain Yakub, namanya Israil. Jadi Nabi Yakub, Nabi Israil itu juga. Israil itu diartikan orang yang soleh. Makanya kita seringkali baca Al-Quran, ya Bani Israil, wahai anak keturunan Nabi Israil, yaitu Nabi Yakub. Ya Bani Israil, wahai anak keturunan Nabi Yakub. Sering dipanggil-panggil oleh Allah karena banyak yang diangkat menjadi nabi dari keturunan Nabi Yakub atau Nabi Israil. Ribuan nabi yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Makanya orang-orang Yahudi gengsi mengiman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Nggak ada cerita
kita nabi dari keturunan Arab. Semua nabi itu dari golongan Bani Israil, tahu. Makanya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah oleh orang-orang Yahudi, Muhammad, kalau kau benar seorang nabi, kenapa hijrahnya ke Madinah? Nggak ada nabi yang hijrah ke Madinah, kata orang-orang Yahudi. Semua nabi itu hijrahnya ke Palestina, ke negeri Syam. Nggak ada yang ke Madinah. Ya urusan hijrah itu bukan kemauan nabi, dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Nabi Ismail. Ismail itu siapa? Putra Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Kisahnya panjang ya. Nabi Ismail diterangkan dalam surah Ibrahim tatkala Ismail dengan Hajar, bundanya Nabi Ismail, ditempatkan di samping Ka'bah yang dikenal hingga sampai sekarang Hijr Ismail. Jadi Hijr itu asal makna aman kecil. Hingga sekarang diabadikan Hijr Ismail itu ada tembok kira-kira tingginya 1 meter lebih gitu. Ditutup dia. Iya, yang melengkung ya. Maaf yang belum Mekah yang mudah-mudahan bisa berangkat. Saya senang ceritakan. Jadi di Ka'bah itu kan ada 4 pojokan. Pojokan ini di sini ada Hajar Aswad. Sebelumnya ini pojokan disebut Rukun Yamani. Rukun Yamani, Hajar Aswad. Ini ada pojokan lagi namanya Rukun Syami menuju ke negeri Syam. Ini Rukun Iraqi mengarah ke Irak. Nah antara Rukun Syam dan Irak itu ada tembok melengkung. Nah itu namanya Hijr Ismail. Kalau kita sholat di Hijr Ismail, keutamaannya sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Aisyah pernah ada permintaan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya pengen sholat di dalam Ka'bah. Sama aja tuh Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail sebahagian daripada Ka'bah, makanya rebutan Pak. Pada pengen sholat Hijr Ismail, berangkat di bawah masalahnya, berdaftar dulu, memang bisa naik sepeda. Nah di Hijr Ismail ini tempatnya jalan. Kalau Bapak tengah-tengah Hijr Ismail melihat ke atas, itu namanya talang emas. Talang pakai emas. Di situ berhentian sholat, mereka pada pengen sholat di situ. Nah, ditinggalin oleh Nabi Ibrahim hanya mereka berdua. Bahan makanan udah habis, air juga udah habis. Siti Hajar kebingungan, air susu juga nyusuin anak, gak keluar air susu, kena gak makan. Gimana ada air? Bersolat, beli sopa. Barangkali ada yang sopa, marwah, sampai 7 kali. Begitu lihat ke bawah, kayak ada air. Dikejar, benar air. Kata Siti Hajar, jam, kumpul. Disebut air jam-jam. Sampai sekarang. Nah, bukan hanya Siti Hajar yang mencari air. Orang-orang lain juga pada mencari air. Ciri-cirinya di situ ada air kalau banyak burung pada turun pada minum. Nah dari golongan kabilah Juhud, mereka lagi nyari air juga. Banyak burung di sana pada turun, pasti di sana ada air. Mereka bareng-bareng mengucap, oh itu ada air. Ada orangnya perempuan ibu-ibu disamperin, Bu, Mami, boleh gak minta air?
silakan. Itu ada mereka yang minta izin. Makanya air mah gratis, nggak usah beli sebenarnya. Oh, kita beli apa? Ya kita mah mupahin aja mereka, mupahin ngangkutnya. Mau tuh dari air. Itu mah mengeluarkan jasa orang aja, karena mereka mengolah. Ya makanya perlu baik kalau orang Bogor ya tidak dikirimin air. Tapi kan bayar ya wajar. Mereka itu udah pakai penanggap waktu dan kendaraan. Nah, hobi lanjutkan itu saking senangnya di situ ada air jam-jam sehingga mereka bikin tenda. Tetangga-tetangganya pada datang. Nah ini Ismail dengan berjalannya waktu, pertumbuhan badannya cepat sehingga dewasa, maka Ismail menikah dengan perempuan dari golongan Bani Jurhum. Jurhum itu dari arah Yaman. Jadi Nabi Ismail itu nikah Arab Yaman. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail yang nyambung ke Nabi Ibrahim. Maka tatkala Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari mereka dan menjauhkan diri dari sembahan-sembahan mereka, kami karuniakan kepadanya Ishak dan Yakub. Masing-masing kami jadikan nabi mereka. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami anugerahkan kepada mereka min rahmatina sebagian dari rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dibicarakan kemuliaan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Semua manusia, semua golongan mereka merasa bangga dengan adanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa titik dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim. Beliau orangnya dermawan, kaya raya, tidak sombong, mendahulukan kepentingan orang lain. Namanya disebut-sebut oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bima lahu minal khisalil mar'iyah, karena bagi mereka mendapatkan berbagai macam urusan yang diridhoi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada Nabi Ibrahim, maka nama Ibrahim itu selalu disebut-sebut ketika sholat. Kenapa nabi-nabi lain tidak disebut? Hanya Nabi Ibrahim. Inilah jasanya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian Nabi kita adalah dari Nabi Ibrahim. Maka sholawat yang paling utama adalah sholawat Nabi Ibrahim. Dan disebut juga keluarga Nabi Ibrahim. Maka tadi kan wa kullan ja'alna nabiyyan, masing-masing kami jadikan Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub itu banyak yang jadi nabi. Di antaranya yang dikenal nabi yang paling ganteng dari keturunan Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dikenal kegantengannya, katanya gantengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita nggak dikenal kegantengannya. Kenapa ya? Padahal gantengan Nabi kita. Nabi Yusuf itu kena fitnah oleh perempuan, maka dikenal kegantengannya. Kalau Nabi kita aman-aman
suatu RW ada orang tergila-gila sama seorang laki-laki, bukan hanya satu dua orang. Dan memang yang tergila-gila dengan Nabi Yusuf bukan hanya Zulaikha. Makanya dalam surah Yusuf dikisahkan ketika Zulaikha kena fitnah dan Zulaikha diperolok-olokkan oleh perempuan Mesir. Dengan Zulaikha masa jatuh cinta sama membantu sama budak kebangtannya. Kata Zulaikha, nggak tahu kalian. Kalau tahu baru nyamuk bagaimana dengan Yusuf. Maka pada suatu hari Zulaikha mengadakan pertemuan dengan gadis-gadis artis Mesir, mengadakan suatu pesta makan buah-buahan. Setiap satu tempat disediakan buah-buahan satu wadah dan pisau yang tajam. Kemudian mereka sudah kumpul, mereka tengok nanti mana sih yang namanya Yusuf. Zulaikha tergila-gila. Ya, Zulaikha jangan kemudian nanti Yusuf sini keluar. Yusuf keluar, mereka pada ngomong mahada basyarun in hada illa malakun. Ini bukan orang, ini malaikat buah terbang. Mereka sampai pegang pisau, kata dia, silakan dimakan. Diiris tangannya. Itu jari-jari tangan mereka terpotong-potong. Ini bukan orang, buah terbang. Begitu mereka melihat jari tangan, kami teriris. Kata dia, baru nyamuk kalian kan? Gantengnya Yusuf. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak populer kegantengannya karena selamat dari fitnahnya perempuan. Ya Allah, makanya sabda Rasul, setelahnya aku wafat yang paling dahsyat fitnah terhadap umatku adalah perempuan. Awas jangan main-main sama perempuan. Meskipun udah laki-laki duitnya banyak sama perempuan. Iya, kalau laki-laki juga terima duitnya. Duitnya banyak. Nah, ini dikenal Nabi Ibrahim serta keluarganya sehingga kita membaca ketika sholat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sebagaimana Engkau ya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarganya, anak cucunya Nabi Ibrahim. Nah, ini yang disebut wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah, kami jadikan mereka buah pembicaraan yang baik dan mulia. Kalau kita punya guru ya, nasihatnya mengena kepada kita, ibadahnya istiqomah. Setelahnya wafat juga kita kan sering nyebut-nyebut, alhamdulillah punya guru istiqomah, bukan hebat, istiqomah. Berikut anak cucunya pun juga pada jadi, mereka pada bisa ngaji, mereka pada bisa mengamalkan ilmunya, mereka ibadahnya soleh. Oh, makanya nyari mantu dari keturunan dia, nyari keturunan yang soleh. Jangan terpikat atau terpicu dengan kecantikannya. Kecantikan mah udah tua hilang. Coba istri kita ketika pacaran masih gadis, gak ada tandingannya. Sekarang usia udah 60 tahun. Jadi dicandai dicubit pipinya, bukan semua. Ya
Itu kulit udah bisa yang lagi. Nah itu makanya kecantikan hilang. Hilang ya. Lanjut. Wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Wadkur dan ceritakanlah oleh Muhammad fil kitabi dalam kitab Al-Quran, ceritakan Musa tentang kisah Nabi Musa bin Imran. Karena Musa ada dua pada masa itu, ada Musa bin Imran, ada Musa Samiri. Itu masa kecilnya nasibnya sama-sama dibuang oleh orang tuanya. Kenapa? Karena pada masa itu lagi genting-gentingnya ancaman Fir'aun, setiap ada bayi dilahirkan laki-laki harus dipotong, harus dibunuh. Kalau perempuan nggak boleh, karena perempuan nanti bakalan dijadikan budak-budaknya. Nabi Musa bin Imran sangat dimasukin ke peti karena khawatir ibunya, anaknya itu dibunuh oleh Fir'aun. Udah hamil besar itu ibunya Nabi Musa, namanya Yukabat. Itu kan algojo itu udah nireh di pintu rumah, dan emang dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah waktunya melahirkan, udah mulus dia masuk ke rumah, melahirkan di rumah. Sebelumnya dia kasih tahu sama adiknya, coba saya itu berangkat panggil nanti saya panggil mau lahiran. Itu adiknya disuruh juga, takut juga, banyak mana-mana. Maka dukun beranak datang, bapak lahiran ya? Iya, karena kalau di mana diancam, setidaknya masuk. Lahiran itu anak nangis. Begitu lahiran dukun beranak, ini anaknya laki-laki. Bang, ini gimana? Kenapa sih? Ini anaknya laki-laki, ini gimana? Itu apa juga di rumah. Udah pokoknya selesaikan aja nih anak saya. Kemudian itu dukun beranak merasa ketakutan juga. Udah selesai, keluar sambil umpat-umpat. Sekian hari, sekian malam itu ibunya Nabi Musa dan keluar. Pintar juga, mau keluar itu perutnya diganjel pakai bantal. Kayak hamil. Ini lagi. Pintar juga. Ini saya bukan garang-garang, karena dalam tafsir Al-Ghazali itu, kelahiran belum? Apaan ini terusnya masih bersama? Iya, kapan kelahirannya? Pintar juga terus siasatnya. Nah di situ berbohong yang diperbolehkan, boleh dalam rangka menyelamatkan anak. Aku sampai sekarang yang bohong ya. Dari dulu ya. Kemudian ibunya Nabi Musa yang sedih, takut juga anaknya dibunuh, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bikin peti. Ya kan nggak bisa bikin peti perempuan, nyari tukang. Nah, bikin peti dong, kotakan udah bikin aja, tapi jangan bocor ya. Ya, kita ke rumahnya. Itu tukang melihat anaknya laki-laki, gua dapat job nih dari kamu. Kalau kasih tahu nih, tulusnya gede. Ya pasti ya. Kalau dibikinin ceritanya, udah selesai, udah dikasih upah, itu si tukang keluar, ditanya sama Al-Ghazali, mau ngasih tahu, nggak bisa ngomong. Ditutup ya mulut. Itu udah besar dari dalam mau ngasih tahu, pada dapat job besar nih, bikin peti dapat uang, nanti dari Al-Ghazali dikasih uang.
itu keluar sama sekali nggak bisa ngomong apa itu yang bikin itu tukang itu nggak bisa benar-benar dijaga oleh Allah. Ya dapat ilham ibunya Nabi Musa supaya si anak itu dimasukin ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke sungai daripada dibunuh oleh Firaun. Akhirnya Nabi Musa kan selamat, bahkan dijadikan anak-anak oleh Firaun. Itu ibunya liatin aja seperti nyawa, jangan sampai ikut peti mendekati rumah Firaun. Rumah Firaun samping laut, pinggir laut. Itu makin dekat. Firaun punya anak angkat dari Siti Asia, nggak punya anak karena Asia perempuan solihah. Firaun kafir gelegegan, makanya setiap Firaun mau menggauli Asia diganti oleh Allah dengan jin. Asia keluar, jadi Firaun bukan menggauli Asia tapi menggauli jin perempuan. Itu nggak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya punya anak angkat lagi mandi di belakang rumahnya, dia lihat peti makin dekat. Itu si perempuan itu anak angkatnya Firaun, korengan badannya. Begitu peti diambil dibuka, seketika korengannya sembuh. Itu diambil kayu ke atas cahaya, dibawa ke rumah. Dikasih tahu Asia, udah ini ada anak dari peti dari laut mana? Mana? Ini laki-laki. Ini gimana ya caranya? Jangan sampai dibunuh. Pinter juga sudah datang kepada Firaun. Mas, ini kita dapat bayi dari mana? Itu dari anak-anak kita. Ini cowok, ini yang akan menghancurkan kerajaan saya. Jangan mas, jangan saya Pak. Itu kan dari rumah ibu yang nggak jauh. Jangan mas, siapa tahu dia jadi pendekar, gagal. Nanti kalau ada orang macam-macam sampai anak kita nih yang gagal akan melawan. Dan si anak itu yang Musa lagi kecil, Firaun nyari perempuan yang lagi nyusuin. Setiap disusuin nggak mau. Nah ibunya Nabi Musa nyuruh adiknya, berarti bibinya Nabi Musa, coba lihat itu keponakan kamu, dengar ada di rumahnya Firaun, takutnya itu. Dia pasti nggak mau netek. Kamu ngomong aja, ada perempuan yang mau netein, pasti ini anak mau netek sama perempuan itu. Bibinya Nabi Musa mendatangi, dia pura-pura aja. Maaf, katanya di sini lagi nyari yang asuh anak ya, yang bisa nyusuin. Saya punya saudara, dia pintar asuh anak pada ibunya. Dia mah bisa nyusuin siapapun, dia mah bisa. Udah panggil ke sini, emang ibunya diangkat disusuin kamu. Dalam bagaimana anak kubuannya. Akhirnya, udah kalau itu bayi mau menyusul anak kamu, kata Firaun, udah kamu tinggal di sini aja, urus anak ini ya, emang anak gue. Hingga sampai dewasa, maka diabadikan dalam Al-Quran. Emang itu siasat Allah agar Nabi Musa itu diurus oleh Firaun. Itu ada Firaun. Faltaqatahu alu Fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Kemudian memutlah keluarga Firaun, memungut Nabi Musa, dirawat, diurus hingga sampai dewasa. Apa tujuannya? Liyakuna lahum aduwwan wa hazana, agar mereka bermusuhan dan agar keluarga Firaun itu merasa sedih, merasa
kesal, dari kecil diurus udah dewasa jadi musuh. Sebenarnya Nabi Musa bukan memusuhi Firaun, cuma Firaunnya aja bilang diajak untuk bertauhid kepada Allah, Firaunnya nolak dengan wataknya keras. Nabi Musa wataknya keras. Makanya perangnya Nabi Musa dengan Firaun dan pengikutnya enggak mengangkat senjata. Mereka itu langsung diadab oleh Allah. Firaun beserta para pengikutnya ditenggelamkan di laut. Ceritakanlah dalam kitab Al-Quran tentang kisah Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dia benar-benar orang yang terpilih dan dia seorang rasul, dia seorang nabi. Maksudnya beritahukanlah oleh Muhammad kepada mereka bahwasanya Musa itu adalah pilihan Allah. Musa itu seorang nabi dan rasul. Maka ada jabatannya hanya nabi saja tapi bukan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu mesti rasul. Di antaranya nabi tapi bukan rasul, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi itu kita pernah kisahkan. Dia bukan rasul, dia hanya nabi. Sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasul diperintahkan dakwah kepada kaumnya, tapi nabi tidak, hanya untuk dirinya sendiri. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Turisina. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Maksudnya Nabi Musa alaihi salam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gunung Turisina. Gunung Turisina itu baina Misra wa Madyan, antara Mesir dan Madyan. Nabi Musa ini mendapatkan panggilan Allah, mendengar seperti suara, tapi jangan membayangkan Gusti Allah itu memanggil, wahai Musa, ini kami Gusti Allah. Jangan dibayangkan seperti itu, tapi dengan mendengar, dengan pendengaran hati. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir, dikejar-kejar oleh Fir'aun beserta musuhnya, sehingga lari ke negeri Madyan, mendapatkan istri putri Nabi Syuaib alaihissalam yang bernama Sofuro. Itu perjalanan dari Mesir ke Madyan 1 bulan jalan kaki. Apa sebab-sebabnya Nabi Musa melarikan diri? Ceritanya Nabi Musa ketemu sama pengikut Fir'aun, orang Kipti. Jadi orang Kipti, pengikut Fir'aun disebut orang Kipti. Ketika mikul kayu bakar, itu orang Kipti ketemu dengan Nabi Musa. Musa, enak aja dari kecil diurus sama Fir'aun, sekarang udah dewasa kamu bantu-bantu. Anak gak bener lu, anak kurang ajar, anak angkat hanya bantu-bantu sama bapak angkat. Dari kecil dikasih makan dari Fir'aun, udah dewasa malah memusuhi dia. Nabi Musa pesan, stop, berhenti. Orang Kipti tanpa banyak ngomong, itu Nabi Musa. Orang Kipti kepengen jatuh kosek-kosek, tewas. Nanti orang Kipti mati. Mati beneran. Sumpah gak tahu mati. Keesokan harinya Nabi Musa ketemu dengan seorang laki-laki, salaman laki-laki, dikirain membunuh lagi. Musa ini
Saya masih tahu sampean lagi dicari-cari sama Firaun beserta para pemuda gara-gara kemarin sampean membunuh orang Kipti. Kalau Nabi Musa, saya ngasih tahu mendingan melarikan diri daripada dibunuh. Oh iya. Nabi Musa melarikan diri, nggak bawa makanan, nggak bawa uang, nggak bawa pakaian, hanya yang dipakai saja jalan kaki dari Mesir ke Madian, perjalanan 1 bulan. Nanti perjalanan 1 bulan mungkin Jakarta Surabaya bisa naik 1 bulan, lebih ya, lebih 1 bulan, mungkin Jakarta Semarang ya. Ya dulu makanya zaman perbudakan orang dikerjakan tanpa upah mau aja, kan mau kabur kemana? Sekarang kabur gampang, tinggal online aja. Mau kabur kemana sekarang bisa aja. Nah ceritanya Nabi Musa kan kalau mau tahu di perjalanan 1 bulan hanya makan daun-daunan saja. Ya Allah berikan kekuatan. Ya sampai negeri Madian ketemu dengan 2 gadis lagi ngamen kambing, yang lainnya udah pada pulang disentuhin oleh Nabi Musa. Dek, lagi ngapain itu udah sore-sore? Oh di sini. Oh ya bang, babeh kami udah sepuh, makanya kami ngamen kambing kasihan, karena kambingnya banyak. Ya buru pulang, nggak bisa pulang sebelum kami ngasih minum sama kambing-kambing kami. Sedangkan sumurnya ditutup oleh mereka tuh dengan batu yang sangat besar. Batu itu nggak bisa diangkat kecuali yang mengangkat 10 orang. Ya dulu kan nggak ada alat berat buat angkat. Mana sumurnya neng? Itu batu bisa diangkat oleh 10 orang, oleh Nabi Musa. Kebetulan anak gimana? Dia bikin air dari sumur. Itu kambing dikasih minum. Kelihatannya kambing udah pada segar. Udah nih, udah segar semuanya. Kata Nabi Musa, Neng mau rumahnya di mana? Di sono Pak, Labuan. Di sono rumah saya jauh. Bisa nggak abang ikut? Oh boleh. Ya ikut aja pulang. Ketika di perjalanan itu si perempuan roknya tertiup oleh angin, nyikat betisnya kelihatan. Langsung Nabi Musa bilang, Neng, apa di depan aja nih? Situ di belakang. Si perempuan tahu laki-laki soleh, betis nyikat aja nggak mau dilihat. Kalau cakap anak soleh. Memang rumah saya masih jauh. Kalau kalian udah kasih tahu aja, belokan cuma 2 kanan kiri. Kayak bener Nabi Musa di depan, mereka berdua di belakang. Rumah saya sebelah kanan, udah di situ. Langsung 2 perempuan masuk ke rumah, ditemui bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub kaget. Nabi Sulaim kaget. Kalian tuh udah pulang. Biasanya udah gelap kalau pulang. Iya bang. Alhamdulillah ada yang nolong. Bang, itu ada pemuda. Itu kuat bang. Bantu kita. Itu bantu bisa diangkat oleh 10 orang. Sampai lagi bang. Bang, kalau nyari pembantu kayak dia jujur. Tadi bagi saya tertiup oleh angin, dia malah merah, dia mau melihat orang jujur. Kasih upah kasihan. Kata Nabi saya bapak anak-anaknya, udah, kami emang perempuan dah. Ini urusan babe, udah tenang aja. Kemudian kata Nabi Sulaim nanya sama Nabi Musa, "Jam, namanya siapa?" Musa bin Imran. Asli mana? Asli Mesir. Ngapain datang ke sini? Saya dikejar-kejar Firaun.
sini bukan wilayah Firaun, aman di sini. Nabi Shu'aib tahu. Udah, silakan makan, minum. Selesai makan dan minum, kata Nabi Shu'aib, jangan, abah nggak bisa kasih uang, abah cuma mau ngasih tahu anak abah garis kan dua. Si Ujang mau beli yang mana? Tuh kakaknya, tuh adiknya. Abah nyuruh aja nikahin tuh putri abah, salah satu dari yang dua. Mas kawinnya namun kambing 8 tahun, kalau mau digenapkan 10 tahun. Mau nggak mau? Ya orang ibu sendirian Nabi Musa ditawarin perempuan, mas kawinnya hanya nama kambing. Ya udah, kalau bersedia besok mulai awal ya. Besok mau berangkat sebelumnya aku. Ya, ini tongkat bawa ya, tongkat buat nama Islam. Tapi awas ya, nanti di perjalanan kalau melihat rumput hijau itu kambing hadang, jangan sampai kambing itu makan rumput-rumput yang hijau, karena biasa-biasanya banyak rumput yang hijau di sini banyak belanja. Mohon, ini. Jangan usah jalan. Kambing cepat lihat rumput hijau, ya kambing langsung aja. Ya kayak orang lihat uang hijau, nggak bisa dihadap. Wah, ini amanah dari mertua, nggak boleh tadi banyak ular, tapi kambing pada maksa. Wah gimana ini? Capek lagi. Mudah-mudahan aja selamat dari gigitan ular. Itu tongkatnya ditancapin. Nabi Musa duduk nyender ke pohon sampai ketiduran. Begitu melek pada ular besar. Tongkat mana? Itu dia tongkatnya jadi ular. Ularnya itu jadi menjaga kambing-kambing jangan sampai diganggu oleh hewan buas. Nah disitulah Nabi Musa baru tahu, ini tongkat bisa jadi ular. Adalah tongkat yang turun dari surga beserta Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah 10 tahun Di Madian Nabi Musa pamit sama mertuanya yaitu Nabi Shu'aib. Nah ini ketika di perjalanan dia mendapat seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa inni anallah, wahai Musa sesungguhnya aku adalah Allah. Wa qarrabnahu najiyan, dan kami dekatkan dia untuk bermunajat. Nabi Musa alaihissalam langsung berbicara dengan Allah tanpa hijab, maka beliau punya julukan Musa kalimullah. Dalam ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar saudaranya, saudara sepupunya yaitu Nabi Harun, agar dijadikan asistennya. Maka diijabah oleh Allah. Nabi Harun diangkat sebagai nabi dan dijadikan asisten Nabi Musa. Maka Nabi Harun kemana-mana dakwah dengan Nabi Musa didampingi oleh Nabi Harun. Nabi Harun itu berbicaranya lebih fasih daripada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu lidahnya kalau bicara nggak jelas, cadel, pelok, cadel, kenapa? Karena ketika kecil itu dia memut barang. Ketika kecil mau dibunuh
dipangku, dicubit palanya, dia sakit. Nabi Musa marah sebelum jadi Nabi itu kursi kerajaan ditendang oleh Nabi Musa, patah kakinya, dia kan besi. Nabi orang aja, ini Musa, belum lari-lari masih kecil, akannya belum sempurna. Mau di gunung atas, ya jangan mas, ini kami kurang ajar. Dia membuat cabut cuma berapa orang? Kurang ajar, jangan mas, namanya juga anak punya akal. Sekarang coba aja mas, sodorin roti anak-anak nanti. Kalau dia nanti roti berarti anak udah sempurna akan. Begitu disodorkan, Musa mau ngambil roti dibelokin tangannya, ngambil barang, dimuat barang Tuhan. Buat saya mana juga iya. Maka hingga sampai dewasa bicara dengan jelas, setiap dakwah pasti didampingi oleh Nabi Muhammad. Maka nanti ada doa Nabi Musa, doanya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya pernah dikasih ijazah sampai bahasanya juga mungkin Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan bukalah kekakuan-kekakuan dalam lidahku sehingga mereka bisa memahami ucapan. Ini kan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diangkat menjadi wa qur'il kitab Ismail sadaqallahu alaihi. Ini saja insyaallah nanti kita Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna wa amina wa'afwana wa'ala qatina wa syukrika alina. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, fa'amin lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa hamdatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim ma'rifatana min dari kulli ladal akhirah. Allahumma hdib lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtimna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.